Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan pada praktikum modul 3 komputasi statistik. Perkenalkan, nama saya Alfia Srinda Burginting dengan NIM 122450077. Di sini saya akan pertama-tama menjelaskan bagaimana memasukkan data, menggabungkan semua data, dan menambahkan variabel pada data. Oke. Pertama, eh, di sini kita membuat sebuah variabel dengan nama variabel adalah nama dengan sebuah vektor yang berisi nama-nama mahasiswa Aldo, Bento, Kresan, dan seterusnya. Kemudian di sini ada variabel dengan nama NIM, yaitu sebuah vektor yang berisi NIM atau nomor identifikasi mahasiswa. Kemudian ada gender, vektor yang menyimpan jenis kelamin siswa. M itu untuk male, kemudian F itu untuk female. Nah, kemudian di sini ada tugas 1, yaitu nilai tugas pertama dari masing-masing siswa. Kemudian ada tugas 2, nilai tugas kedua dari masing-masing siswa, di mana eh, terdapat eh, nilai NA atau not available untuk siswa ke-9 dengan nama ikhlas, yang berarti nilainya itu belum tersedia. Kemudian untuk tugas 2, terdapat nilai NA untuk siswa ke-5, yaitu R Kanta, yang menunjukkan bahwa nilainya itu hilang atau belum tersedia. Kemudian di sini kita akan menggabungkan data menjadi data frame. Jadi semua variabel yang telah diidentifikasi digabungkan ke dalam sebuah data frame dengan nama data underscore nilai. Kemudian di sini kita kita panggil perintahnya untuk menampilkan data frame itu sendiri. Ya, kita run kodenya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa output yang dihasilkan menunjukkan data dalam bentuk tabel dengan kolom-kolom, yaitu nama, kemudian NIM, gender, tugas 1, dan tugas 2. Di mana kolom nama ini menampilkan nama mahasiswa, kemudian kolom NIM menampilkan nomor identifikasi siswa, kemudian kolom gender ini menunjukkan jenis kelamin mahasiswa, dan kolom tugas 1, tugas 2 menampilkan nilai yang diperoleh pada tugas pertama dan kedua. Nilai NA menunjukkan bahwa data untuk siswa tersebut belum ada. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan variabel tugas 3 dan tugas 4 ke dalam data frame yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini variabel tugas 3 ditambahkan ke dalam data frame, yaitu data nilai, data underscore nilai, dengan menggunakan tanda dolar untuk menambahkan atau mengakses kolom di dalam sebuah data frame. Nah, pada baris ini, tugas ketiga ini ditambahkan ke setiap siswa dengan urutan yang ada. Terdapat nilai NA pada siswa ke-7 atas nama Bulldog, yang menandakan bahwa data hilang atau belum tersedia. Kemudian, kita juga menambahkan variabel tugas 4 pada data frame data underscore nilai dengan cara yang serupa pada menambahkan tugas 3. Kemudian di sini kita menampilkan data frame-nya dengan memanggil data underscore nilai. Kita bisa run kodenya.
output yang dihasilkan itu berupa data frame dengan kolom tambahan yaitu kolom tugas 3 dan tugas 4. Di mana pada tugas 3 terdapat nilai NA pada mahasiswa atas nama Guldok dan tugas 4 tidak terdapat nilai NA. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Renta Siahaan dengan 122450070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu tentang subsetting data. Subsetting data adalah teknik yang digunakan untuk memilih subset dari data yang relevan dari dataset yang lebih besar. Nah, di sini bisa kita lihat, misalnya ketika kita ingin menampilkan nilai dari tugas 2 untuk data frame yang telah dibuat sebelumnya. Yaitu nilai 2 sama nilai 2 dolar tugas 2 bisa kita lihat. Dan ini merupakan hasil dari nilai untuk tugas 2. Nah, ketika kita ingin menampilkan nilai dari mahasiswa yang bergender wanita, kita bisa lihat code atau bisa buat code perempuan sama dengan data nilai, terus dollar gender sama dengan male, dan bisa kita run. Dan di sini bisa kita lihat hasilnya false, false, true, false, true, true, false, true, false, true. Nah, di sini ada sebanyak 5 mahasiswa yang bergender wanita. Nah, selanjutnya untuk data nilai perempuan bisa kita lihat kode ini dan kita run. Ya, ada 5 orang yaitu diantaranya Crescent, Akanta, Visi, Horikita, dan Juminten. Selanjutnya untuk menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai tidak lengkap seperti data file selanjutnya yaitu nilai yang terdapat nilai NA-nya atau kosong. Di sini bisa kita lihat dengan kode NA sama dengan is NA data mahasiswa tugas 1 is atau is NA data mahasiswa tugas 2 sampai tugas 4. Nah, di sini bisa kita run code-nya. Nah, jadi ini 3 data yang memiliki data yang tidak lengkap, yang antaranya Erkanta untuk tugas 2-nya sendiri kosong, untuk Bulldog tugas 3-nya kosong atau NA, dan untuk ikhlas sendiri tugas 1-nya NA atau tidak ada. Nah, selanjutnya untuk menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai lengkap. Jika tadi tidak lengkap pakai is NA, berarti ini menggunakan code not is NA itu dengan menggunakan tanda seru. Bisa kita lihat code-nya, yaitu NL sama dengan not is NA data nilai untuk tugas 1 dan tugas 2, tugas 3 hingga tugas 4. Dan di sini kita bisa ngeran code-nya dan kita bisa lihat output-nya. Dan di sini ada sebanyak 7 mahasiswa dengan nilai yang lengkap. Bisa kita lihat dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, hingga tugas 4, tidak ada nilai yang kosong. Nah, selanjutnya, untuk mengganti nilai NA yang kosong tadi, kita bisa menggunakan code data nilai tugas 1, if else is NA data mahasiswa 70 data nilai dolar tugas 1 70, terus data nilai dolar tugas 1. Ini artinya kita akan mengisi nilai dari data kosong untuk tugas 1 dengan nilai 70. Nah, untuk tugas 2 sendiri kita akan mengisi nilai NA atau nilai kosong tadi dengan 85. Sedangkan untuk nilai tugas 3
kita akan mengganti dengan angka 90. Nah, di sini kita besaran. Nah, jadi untuk data kosong tadi kan ada sih ada di Erkanta yaitu untuk tugas 20. Jadi di sini Erkanta untuk tugas keduanya sudah ada 85. Itulah yang kita ganti tadi. Selanjutnya untuk Bulldog tadi di sini kita cek untuk tugas tiganya dia kosong atau NR. Dan ternyata setelah kita isi dengan nilai, di sini bisa kita lihat Bulldog itu untuk tugas tiganya itu sudah lengkap yaitu 90. Dan untuk tugas 3 yang nilai kosong itu tadi ada ikhlas dan di untuk tugas satunya ikhlas, dan di sini bisa kita lihat ikhlas sekarang untuk tugas satunya sudah tidak kosong lagi, dan sini sudah diisi dengan 70 sesuai dengan apa yang sudah kita masukkan di code ini. Oke. Selanjutnya untuk menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai di atas passing grade, yaitu uh, 6, di atas 60 atau lebih besar sama 60. Nah, kita bisa lihat untuk yang mempunyai nilai di atas atau sama dengan 60 bisa kita lihat sekarang. Nah, jadi di sini itu akan ditampilkan sebanyak 6 nilai yang dimana diantaranya itu baik tugas 1, tugas 2, atau tugas 3 sampai tugas 4 itu tidak ada nilai yang di bawah 60 seperti itu. Jadi akan ditampilkan dari 60 ke atas. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sevando Deva Permanda dengan NIM 122450095. Di sini saya akan menjelaskan teknik decoding data. Teknik decoding data itu kita mengubah nilai-nilai yang ada di dalam datasetnya. Oke, lanjut ke kodenya. Yang pertama itu kita membuat data baru yang namanya total untuk menjumlahkan keseluruhan nilai. Jadi kita membuat variabel numerik cost, lalu kita menggunakan fungsi supply apply dengan ininya data nilai dan is numerik. Ini artinya kita memeriksa setiap kolom dalam data nilai apakah berisi nilai numerik atau tidak. Selanjutnya data nilai $total ini terus menggunakan fungsi raw sum. Fungsi raw sum ini untuk menjumlahkan semua nilai dari kolom-kolom numerik pada setiap barisnya. Lalu ini kita membuat data baru nilai akhir. Kita membuat data baru pada nilai akhir. Pada nilai namanya nilai akhir. Kolom akhir ini berisikan data nilai total dibagi 4, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya menambahkan data baru berupa variabel keterangan untuk menjelaskan nilai akhir. Ini kita membuat variabel baru pada data nilai yang isinya itu keterangan. Kita menggunakan fungsi cut. Fungsi cut ini untuk membagi nilai pada kolom nilai akhir ke dalam beberapa interval atau kategori berdasarkan nilai-nilai breaks-nya. Yang itu 0, 59, 100. Kalau 0 itu tidak lulus, 59 itu tidak lulus, 100 itu lulus. Kita akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan sorting data. Di sini kita akan mengurutkan data berdasarkan NIM. Kita membuat variabel data urut titik NIM. Lalu kita menggunakan fungsi order. Fungsi order ini digunakan
untuk menghasilkan urutan indeks dari kolom NIM yang mengatur baris-baris dalam data frame data nilai dalam urutan menaik atau ascending order. Ini untuk kode untuk memanggil fungsi di atasnya. Ini akan outputnya kan seperti dia mengurutkan berdasarkan NIM-nya. Lalu kita di sini akan mengurutkan data berdasarkan nilai terbesar ke nilai total terkecil. Di sini membuat variabel data urut titik nilai akhir. Lagi-lagi kita menggunakan fungsi order. Ini untuk menghasilkan urutan indeks dari kolom akhirnya. Di sini ada decreasing true yang artinya ini menunjukkan bahwa urutan yang diinginkan adalah dari nilai terkecil hingga terbesar. Jadi untuk memanggil nilainya. Nah, akan misalkan seperti ini. Ya, jadi dari saya sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saidin Akbar dari NIM 122450044. Di sini saya akan melanjutkan kode dari rekan saya, yaitu margin data. Yang mana margin data ini membuat data baru berupa nilai tambah. Di sini ada nilai praktikum, yaitu mendefinisikan vektor berisi nilai-nilai praktikum dari 10 orang. Yang selanjutnya yaitu nilai kuis, mendefinisikan vektor ini berisi nilai-nilai kuis dari 10 orang. Jadi ini ada 10 ya. Nah, di sini nilai tambah, yang mana nilai tambah ini adalah gabungan dari vektor nilai praktikum dan nilai kuis ke dalam sebuah data frame yang disebut nilai tambah tadi ini. Nah, di sini ada nama, variabel nama berisi nama siswa yang sudah didefinisikan di kode rekan saya ya. Jika di run, maka muncullah nilai praktikum dan nilai kuis. Aldo 80 nilai praktikum dan kuisnya 80, seperti itu. Lalu kode selanjutnya yaitu menggabungkan data nilai dari nilai tambah. Menggabungkan dua data frame yaitu data nilai dan nilai tambah berdasar kolom yang sama, yaitu nama. Fungsi marge ini adalah fungsi dir yang digunakan untuk menggabungkan dua data frame. Sedangkan by nama itu menunjukkan bahwa penggabungan dilakukan berdasarkan kolom nama yang terdapat di kedua data frame. Nah, syarat penggabungannya yaitu data frame, data nilai, dan data tambah harus memiliki kolom nama dengan nilai yang cocok atau matching. Jika ada nama yang sama di kedua data frame, baris tersebut akan digabungkan. Jika ada nama yang tidak ada di salah satu data frame, baris tersebut bisa hilang atau default. Seperti itu. Jadi harus di kedua data ini harus sama, ada yang sama gitu. Kalau salah satu saja dia akan default atau dihapus. Nah, ini nama, NIM, nilai tambah. Lalu selanjutnya kode selanjutnya yaitu recipe, yang mana kode ini bertujuan untuk membuat sebuah data frame yang berisi informasi tentang mahasiswa termasuk IPK dan status mereka.
vektor IPK C3,4 ini adalah vektor yang berisi nilai IPK dari 10 mahasiswa. Sedangkan vektor status ini berisi status akademik mahasiswa, apakah mereka sedang cuti, baru mulai, atau sudah lulus. Cuti, lulus, baru. Selanjutnya data mahasiswa. Kode ini akan membuat data frame yang menggabungkan informasi dari vektor nama, NIM, gender, status. Namun, di sini variabel nama, NIM, dan gender belum didefinisikan dalam kode ini, sehingga perlu ditambahkan terlebih dahulu. Nah, tapi kode ini sudah didefinisikan pada kode rekan saya yang di atas. Jadi dia akan muncul ini nama, NIM, gender, dan IPK. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan fungsi resepi ini untuk mengubah data dari bentuk long ke weight. Ini ya. Fungsi resepi digunakan untuk mengubah bentuk data dari long ke weight atau sebaliknya. Parameter data mahasiswa. Ini data mahasiswa. Data frame awal yang akan diubah. Terus itvar nama. Ini itvar nama. Kolom yang akan digunakan sebagai pengidentifikasi unik untuk setiap baris. Dalam hal ini, nama, NIM, dan gender. Timever status, kolom yang berfungsi sebagai variabel waktu. Dalam hal ini, kolom status akan digunakan sebagai variabel waktu untuk membedakan tiap status mahasiswa. Direction weight ini menentukan bahwa data akan diubah menjadi bentuk weight, di mana setiap nilai dari kolom status akan menjadi kolom baru. Nah, itu. Muncullah outputnya seperti ini. Nama, NIM, gender, IPK cuti, IPK lulus, IPK baru. Gitu. Nah, selanjutnya kode yang terakhir yaitu fungsi. Kita tetap menggunakan fungsi resepi mengubah bentuk weight ke bentuk long. Fungsi resepi digunakan untuk mengubah bentuk data dari weight ke long. Parameter yang digunakan dalam kode ini data frame dalam bentuk weight yang akan diubah. Terus varying ini kolom yang akan diubah dari weight ke long. Pada kode ini, kolom-kolom yang akan diubah adalah kolom yang memiliki nama, IPK cuti, IPK lulus, IPK baru. Direction long menentukan bahwa data akan diubah ke bentuk long. Varying list, IPK baru. Bagian ini menentukan kolom mana yang akan diperlukan sebagai variabel waktu. Dalam hal ini, kolom IPK cuti, IPK lulus, IPK baru akan digabungkan ke dalam satu kolom di format long dengan nilai status cuti, lulus, baru dijadikan sebagai temp variabel.
Nah, setelah di run, data frame data 1 akan berisi informasi nama, name, gender, serta satu kolom baru yang menggabungkan nilai IPK dari berbagai status, cuti, lulus baru, dengan waktu yang diwakili oleh status tersebut. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.